Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. podcast kita, penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Provinsi Jambi. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik ya, dan ini merupakan suatu fenomena yang pada pilkada kemarin ini cukup menarik di kancah nasional maupun di kancah Provinsi Jambi, yaitu tema kita yang kita angkat pada hari ini yaitu tentang penanganan pelanggaran pada pemilihan serentak tahun 2024 kemarin di Kota Sungai Penuh. Nah, pada penanganan pelanggaran di Kota Sungai Penuh ini cukup menarik ya, karena ini berkaitan dengan ada beberapa isu nasional yang kemarin yang coba kita gulik lebih dalam lagi bagaimana pelanggaran-pelanggaran di sana. Nah, kebetulan kita telah hadir narasumber kita yang langsung dari Kordif Penanganan Pelanggaran dari Kota Sungai Penuh. Ada Bang Iin, saya panggil Bang aja Bang ya. Oke, ya biar lebih akrab kan. Ya, biar lebih akrab. Gimana Bang Iin kabarnya? Sehat ya Bang Iin ya? Alhamdulillah sehat. Eh, Oke. Walaupun kita di dalam apa namanya nih media online ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk berbincang-bincang tentang penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kota Sungai Penuh. Sehat Bang Iin ya? Alhamdulillah sehat. Pak Gimana Setiadi nih sehat. aktivitasnya sekarang nih Bang Iin? Saat ini ya di Bawaslu, walaupun kita berada di fase non tahapan, Mhm. tetapi kegiatan-kegiatan Bawaslu, kerja-kerja Bawaslu tetap kita laksanakan, yang mana pada saat ini Bawaslu dihadapkan dengan eh, program non tahapan, yaitu pengawasan pemutiran data pemilih berkelanjutan. Dan juga Ya, kita juga di Bawaslu Kota Subnuh juga pasca pemilihan serentak tahun 2024 lebih giat melaksanakan kegiatan yang bersifat pendidikan politik, dan juga silaturahmi lah ke partai-partai politik untuk yang peserta pemilu 2024 kemarin. berarti banyak ya kegiatan yang sudah dilaksanakan ya oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh Bang ya. Ya, betul. Oke, luar biasa nih Kota Sungai Penuh. Memang saya lihat di media sosialnya Bawaslu Kota Sungai Penuh ini banyak sih kegiatan-kegiatan ya, terutama yang disampaikan oleh Bang Iin tadi ada berkaitan dengan apa namanya partisipasinya, yaitu datang ke partai politik. Saya lihat ada juga datang ke sekolah. Kemudian kalau nggak salah kemarin itu ada di kayak kesehatan gitu ya, Bang Iin ya, atau pas PPDB itu ya. Itu ini kegiatan launching coklit terbatas untuk pemutiran data pemilih berkelanjutan. Oh, yang PPDB juga ya berarti ya? Ya, betul. Oke, oke, siap. Oke, kita lanjut ke tema kita nih Bang Iin ya. Nah, Terkait penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Sungai Penuh, baik penanganan pelanggaran gubernur maupun penanganan pelanggaran di wali kota kemarin kan. Nah, ini gimana nih Bang Iin? Berapa nih penanganan pelanggaran yang ada di Kota Sungai Penuh? Pertama untuk apa namanya pemilihan gubernurnya, berapa penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh? oke. Secara umum di Bawaslu Kota Supenuh kita ada menangani 35 pelanggaran ya, yang dengan rincian itu 28 laporan dan 7 temuan. Nah, yang untuk berkaitan dengan untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, kita di Bawaslu Kota Sungai Penuh ada menerima satu laporan yang berkaitan dengan zona pemasangan alat peraga kampanye. Itu adanya laporan dari salah satu tim SES atau LO, tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, berkaitan dengan adanya pemasangan alat peraga kampanye salah satu calon tidak pada tempatnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di tingkat provinsi. Itu gimana ininya Bang In? Akhir dari proses kasus yang itu, yang Eh, gubernur itu sampai eh, kemana? se-
Secara mekanisme dalam penanganan pelanggaran tentunya kita proses ya sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku di Bawaslu, yang mana eh, pada laporan tersebut kami proses dan kita lakukan eh, kajian dan segala macamnya, yang mana dalam kesepakatan itu seharusnya billboard atau alat peraga kampanye itu seharusnya digunakan untuk pasangan pasangan calon yang eh, mereka, namun Mhm. dirubah posisinya, artinya Oh gitu. bukan calon mereka yang seharusnya calon mereka yang dipasang alat peraga kampanye di billboard tersebut, namun pada implementasinya di lapangan berbeda. Nah, laporan itu kita terima dan kita proses sesuai dengan Mhm. aturan yang berlaku. Mhm. Nah, pada proses tersebut tentunya kita tetap melakukan koordinasi ya dengan Mhm. Bawaslu Provinsi, dalam Ya. hal ini melalui Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi. Nah, dan juga berkoordinasi dengan kawan-kawan kita dari KPU Kota Sumeneb. Nah, dan dalam prosesnya laporan itu kami kami beri waktu untuk dilakukan perbaikan laporan karena Baik. kelengkapan untuk laporannya belum lengkap. Nah, Mhm. Mhm. eh, ternyata si pelapor ini tidak memperbaiki laporan, dan di satu sisi kita juga lakukan koordinasi tadi. Nah, Mhm. ternyata sudah diselesaikan secara musyawarah mediasi. Artinya billboard yang salah pasang untuk pasangan calon itu sudah dikembalikan pada kesepakatan awal. Artinya sudah clear. Dan Berarti tidak terregister ya, Bang ya In, ya? betul, tidak Oke, diregistrasi. siap. Nih, kalau terkait tentang penanganan pelanggaran wali kota, ini kan ada berapa tadi? Ada 6 laporan kalau nggak salah, atau 7, 7 ya? 7 laporan atau 6 temuan. Nah, ini apakah semuanya terregistrasi atau ada beberapa kasus yang tidak terregistrasi nih, Bang Ah, In? oke. Ini kita ralat, ya kita peralat ya. Ya. Laporan itu 28 laporan dan Hmm. 7 temuan. Total keseluruhan itu 35 penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sumeneb. Oke, oke, oke. Nah, dari 35 itu Hmm. 14 eh, pelanggaran itu tidak kami register karena ada yang tidak memenuhi syarat formil maupun material. Artinya tidak kami tindak lanjuti. Nah, dalam hal ini eh, 35 penanganan pelanggaran yang kami lakukan itu eh, bervariasi ya. Ada Hmm. pelanggaran netralitas ASN, perangkat desa, kepala desa maupun perangkat desa, BPD, dan juga etik penyelenggara, dan juga tindak pidana pemilihan. Dan juga ada sengketa, satu sengketa eh, terkait pencalonan perseorangan. Oh, ada juga yang sengketa pencalonan perseorangan ya. Ya, Cukup cukup bervariasi Bang In ya. ya Penanganan pelanggaran bervariasi. yang ada di Kota Depok sangat kompleks itu, mulai dari etik, kemudian netralitas ASN ya kan. Nah, Ya, kalau pidananya gimana nih Bang In? untuk di Sungai Penuh kita ada 4 laporan ya berkaitan Mhm. dengan dugaan tindak pidana pemilihan, Mhm. dan 5 temuan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilihan. Nah, ada secara keseluruhan totalnya 9 yang kita tangani. Nah, Sembilan. dari 4 ini juga berkaitan laporan berkaitan dengan money politik, ada juga Ya. penghasutan kampanye di rumah ibadah, dan juga SARA. Dan 5 temuan yang kami proses di Bawaslu itu terkait dengan penyerangan TPS di Kota Sembenu, Oh, yang sebagaimana yang akhir ya. sempat viral kan di media nasional maupun media sosial. Ini menurut saya juga menarik nih, di Kota Sungai Penuh ini beredar juga di media sosial maupun di berita-berita di kalangan kita di media lokal. Ini banyaknya netralitas ASN nih Bang In ya kan. Iya, Nah, iya, iya, ini betul. gimana nih Bang In untuk mengantisipasi, atau apa namanya, ada laporan ataupun dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh netralitas ASN. Apa yang sih yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Singapura ini dalam mengatasi berbagai macam pelanggaran netralitas ASN ini, Bang? Eh, ini kita sampaikan bahwa di Bawaslu Kota Sumedang kita ini telah menangani berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN itu ada 7, 6 laporan dan 1 temuan. Mm-mm. Nah, tentunya kita Mm-mm. flashback ke belakang. Bawaslu Kota Sumedang itu sudah sangat gencar lah, proaktif lah dalam melakukan sosialisasi berkaitan dengan netralitas ASN. Dan itu juga Mm-mm. diperbantu juga kawan-kawan penyelenggara ad hoc dari Panwascam sampai dengan Panwas Desa Kelurahan. Nah, sosialisasi ini yang kami lakukan ya secara rutin ya, secara rutin untuk dalam Mm-mm. bentuk mengedukasi bahwa ASN itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis ya. Eh, Baik itu ikut dalam hal kampanye dan segala macamnya. Nah, di samping sosialisasi juga kita juga mengaktifkan pengawasan partisipatif, artinya melibatkan stakeholder atau kelompok masyarakat atau elemen masyarakat. Eh, Partisipatif ini juga kita perankan dalam rangka memberikan pemahaman atau mensosialisasikan ini ke kalangan-kalangan ASN untuk tidak terlibat dalam politik di masa eh, pemilihan. Ada beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan, baik itu dengan stakeholder dalam ini BKPSDM, eh, dengan Mm-mm. pemerintah Kota Sumenu untuk menyampaikan Ya. bahwa netralitas SN itu harus kita jaga bersama-sama. Artinya bukan hanya tugasnya Bawaslu saja. Ini kalau kita lihat dari kuantitas anggaran ASN, ya saya pikir tidak jauh beda lah dengan di daerah-daerah yang lainnya, kota Mm-mm. kabupaten daerah yang lainnya di Provinsi Jambi. Ya, kita menangani ada 6 dan 6 laporan dan 1 temuan. Dan semua hal itu sudah kita teruskan ke BKN dan sudah diproses. Dan dari 6 yang di sudah BKN itu, apakah memang sudah diturunkan ke, maksudnya pembina ASN-nya di Kota Sungai Penuh, atau sudah ada enggak, maksudnya sanksi yang diberikan dari? Eh, Koordinasi kita terakhir itu baik itu melalui dinas melalui BKPSDM Kota Sumbernuh dan juga Mm-mm. kita juga berkoordinasi dengan wali kota yang langsung kan Sumbernuh Iya. untuk mempelajari kembali sejauh mana progres dalam penanganan proses rekomendasi BKN terhadap ASN yang eh, melakukan pelanggaran di masa pemilihan. Nah, yang kita dapatkan bahwa mereka sudah diberi sanksi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, sudah disanksikan. Tapi kita nggak dapat ini, Mas, ya, apa Bang, ini nggak dapat, maksudnya apa namanya, tembusan apa gimana untuk terkait dengan ini? Sejauh ini kita kalau secara tembusan mungkin belum ya. Belum Mungkin ya? dalam waktu dekat ini akan disampaikan karena kita sudah konfirmasi itu. Karena ada beberapa sanksinya mungkin bervariasi ya. Ada yang sanksi ringan dan segala macamnya. Nah, oke, sahabat-sahabat Bawaslu, sangat menarik ya tema kita pada hari ini terkait dengan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kota Sungai Penuh, baik itu penanganan pelanggaran di pilkada pada pemilihan gubernur ataupun wakil gubernur, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Nah, eh, sebelum kita akhiri nih podcast kita nih Bang Iin ya terkait dengan Ya. anggapan ini, ada mungkin himbauan ataupun apa namanya, saran terkait dengan proses penanganan pelanggaran, ataupun apa, saran kepada masyarakat terkait dengan apa namanya, partisipasi masyarakat terkait proses penanganan pelanggaran. Silakan. Ya. Eh, Ya, kami dari Bawaslu Kota Sungai Penuh Mm-mm. tentunya berharap kualitas demokrasi di Kota Sungai Penuh untuk kedepannya saya pikir lebih meningkat lagi kualitas demokrasinya. Kalau kita lihat berkacamata dari tingkat partisipasi pemilihan itu meningkat di Sungai Penuh.
di angka 80% lebih tingkat partisipasi pemilihnya meningkat. Artinya antusias dalam proses pesta demokrasi itu meningkat di Kota Solo. Dan ditambah juga calonnya mungkin salah satu calon dengan terbanyak lah di Provinsi Jambi ya, salah satu calon Betul. di kabupaten kota yang Calon ya. terbanyak lah. 6 calon ya Bang ini? Lima, lima, 5 ya. lima pasangan calon. Artinya ini menunjukkan kualitas demokrasi di Kota Solo makin hari makin membaik. Dan Mm-mm. untuk kedepannya tentunya dengan adanya kejadian di pemilihan serentak tahun 2024 ini kepala daerah tentu Mm-mm. menjadi bahan pembelajaran buat kita semua masyarakat khususnya Kota Sepenuh Mm-mm. agar kita lebih menjagalah stabilitas politik yang ada di Sungai Penuh, tentunya menghindari hal-hal yang berbau dengan dugaan tindak pidana pemilihan. Karena rusaknya demokrasi di Sungai Penuh itu tentunya akan berimbas pada daerah kita sendiri. Mungkin itu yang kita sarankan. Oke, terima kasih nih Bang Iin atas waktu dan kesempatannya kita Ya, berbincang-bincang di podcast penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Provinsi Jambi. Mudah-mudahan nanti apa namanya ini menjadi apa namanya untuk masyarakat, sharing masyarakat untuk mengetahui bagaimana nih proses penanganan pelanggaran yang ada di Kota Sungai Penuh apapun secara umum, dan mudah-mudahan tindak pidana pelanggaran baik itu secara keseluruhan ataupun di Sungai Penuh akan berkurang ya, seperti ya, yang ya tidak harapan lagi kita. terjadi penyerangan seperti kemarin lagi. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, itulah podcast kita pada episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode mendatang, sangat menarik. Seperti yang dikatakan oleh Bang In tadi bahwa rusaknya demokrasi adalah rusaknya itu daerah itu sendiri. Jadi jangan teman-teman abaikan tentang demokrasi itu sendiri. Sekian, saya Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.